Daftar perguruan tinggi dengan kuota jalur mandiri terbesar. Halo pelajar Indonesia, selamat datang kembali di channel Kampuspedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi ada informasi penting nih buat kamu yang sedang persiapkan diri menghadapi seleksi mandiri. For your information, saat ini ada 11 perguruan tinggi negeri ataupun PTN di Indonesia yang berstatus badan hukum ataupun BH, di mana perguruan tinggi badan hukum ataupun PTN BH diberikan keleluasaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kemendikbud RI untuk menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri hingga 50% dari total kuota. Dari 11 PTN BH tersebut, 5 diantaranya memiliki kuota jalur mandiri terbesar, yaitu maksimal hingga 50%. Untuk tahu lebih lanjut, tonton terus videonya ya. PTN BH pertama yang memiliki kuota mandiri terbesar adalah dari ITS nih teman-teman. Seleksi mandiri di Institut Teknologi 10 November atau ITS lebih dikenal dengan sebutan Seleksi Kemitraan dan Mandiri atau SKM. Berikut ini adalah kuota ITS tahun 2020 berdasarkan jalur seleksinya. Yang pertama itu kuota dari SNMPTN, yaitu terdapat kuota sebesar 20% dari total daya tampung setiap program studi. Yang kedua ada kuota dari SBMPTN, yaitu terdapat kuota sebesar 30% dari total daya tampung setiap program studi. Dan yang terakhir kuota dari SKM ITS atau jalur mandiri, yaitu terdapat kuota sebesar 50% dari total daya tampung setiap program studi. Nah, PTN BH yang kedua adalah dari UI nih teman-teman. Siapa sih yang gak mau masuk Universitas Indonesia? Buat kamu yang sedang berjuang masuk UI, ada kabar baik nih. UI kini menambahkan kuota sebesar 20% jadi 50% untuk jalur seleksi mandiri alias SIMAK UI. Padahal sebelumnya pada tahun 2019 UI hanya memberi kuota SIMAK UI sebesar 30% saja. Berikut ini adalah kuota mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun 2020 berdasarkan jalur seleksinya. Yang pertama dari SNMPTN, terdapat 20% dari total daya tampung program studi. Yang kedua dari SBMPTN, terdapat 30% dari total daya tampung setiap program studi. Yang terakhir yaitu dari SIMAK UI, terdapat 50% dari total daya tampung setiap program studi. Yang ketiga yaitu dari UNPAD. Universitas Padjadjaran atau biasa disebut dengan UNPAD memiliki seleksi mandiri yang bernama SMUP atau Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran. Tahun ini SMUP menambahkan 25% kuota atau total menjadi 50% kuota untuk jalur seleksi mandirinya. Jumlah mahasiswa yang akan diterima berarti sekitar 2.472 kursi. Berikut ini adalah kuota mahasiswa baru UNPAD tahun 2020 berdasarkan jalur seleksinya. Yang pertama yaitu dari SNMPTN, terdapat 20% dari total daya tampung setiap program studi. Yang kedua yaitu dari SBMPTN, terdapat 30% dari total daya tampung setiap program studi. Dan yang ketiga yaitu dari SMUP, terdapat 50% dari total daya tampung setiap program studi. Yang keempat ada dari Undip nih teman-teman. Universitas Diponegoro atau Undip buka jalur seleksi mandiri yang dikenal dengan UM Undip. Namun karena ada pandemi COVID-19 ini ada sedikit perbedaan pada jalur seleksi mandiri. Awalnya penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri menggunakan ujian tertulis, namun sekarang diganti menjadi seleksi ujian mandiri berdasarkan portofolio atau rapor. Berikut ini adalah kuota mahasiswa baru Undip tahun 2020 berdasarkan jalur seleksinya. Yang pertama adalah kuota dari SNMPTN, yaitu terdapat 20% dari total daya tampung setiap program studi. Yang kedua ada kuota dari SBMPTN, yaitu 30% dari total daya tampung setiap program studi. Dan yang ketiga ada kuota dari UM Undip, yaitu 50% dari total daya tampung setiap program studi. Nah, yang terakhir ada dari UGM nih teman-teman. Universitas Gadjah Mada atau UGM menambahkan kuota sebesar 10% loh menjadi total 40% untuk kuota jalur seleksi mandirinya. Di tahun sebelumnya yaitu 2019 jalur mandiri UGM atau biasa dikenal dengan sebutan UTUL UGM hanya memiliki kuota sebesar 30% saja. Berikut ini adalah kuota mahasiswa baru UGM tahun 2020 berdasarkan jalur seleksinya. Yang pertama dari SNMPTN, terdapat 25% kuota dari total daya tampung setiap program studi. Yang kedua dari SEMPTN, terdapat 35% total dari daya tampung setiap program studi. Yang ketiga pastinya ada dari UTUL UGM, terdapat 40% kuota dari total daya tampung setiap program studi.
Nah, itu dia perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH yang memiliki kuota jalur mandiri terbesar. Semoga dengan informasi tadi kalian jadi makin semangat untuk berjuang masuk ke perguruan tinggi negeri ya Sobat Kampuspedia. Biar nggak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan lain Kampuspedia. Sampai jumpa!